Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Muter terus itu. Lah, orang-orang yang memahami tauhid itu memang sangat bijak. No. Seperti ibuku sendiri tak tanya, lah Allah itu di mana, Bu? No. Ya di hati. No. Di hatinya siapa? Ya di hatiku. No. Lah Allah itu berapa? Satu. Nah, ya kalau di hati ibu berarti yang di hatinya bapak siapa? Ya Allah. Aslinya jawaban kayak gitu berarti 2 poin. Ya. Artinya Tuhan ada nggak tadi buktinya kan? Bahwa semua alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Karena alam semesta ini adalah akibat. Pasti ada sebab. Nah, ini rumus akli, dalil akli. Akal. Yang kedua, Tuhan itu di mana? Tuhan tidak di mana-mana. Karena di mana-mana itu menunjukkan suatu tempat. Katanya Tuhan di Ares. Kata siapa? Bukan Ares itu tempat. Tuhan tidak butuh tempat. Selain kalimat Tuhan, itu makhluk. Apapun jenis namanya. Sekalipun itu Ares, surga, neraka, semuanya makhluk semuanya. Begitu. Berarti Tuhan itu tidak butuh. Tuhan kok butuh? Yang butuh kan makhluknya. Berarti dia kaya, maha kaya. Berarti dia kuat, maha kuat. Maha. Kalau Tuhan itu dikasih maha. Kalau hanya Tuhan kaya, ya kalau manusia banyak yang kaya. Tapi kan masih butuh. Ya, butuh penjaga, butuh satpam, butuh teman. Tuhan tidak butuh. Makanya maha dia. Kaya. Maha. Boleh dibilang maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Itu Tuhan. Nah itu jawaban Tuhan di mana? Tuhan tidak di mana-mana. Karena apa? Karena dia bukan makhluk. Iya. Tuhan punya nama enggak sih? Tuhan tuh punya nama. Tuhan tuh punya nama. Nah, nama ini berbeda-beda nanti nyebutnya. Nah, untuk kajian ketauhidan, bahasa Tuhan, itu semuanya menerima. Semuanya, dari agama apa saja menerima. Tetapi namanya nanti berbeda-beda. Tinggal kita ini beragama apa. Gitu. Nah, kalau kita ini nyebut, misalnya Allah, yang tetangga kita nyebut Allah, ya. Yang sana Sang Yang Adiwidi, sana lagi Sang Yang Tawa, sana lagi ada lagi itu apa namanya sampai menjadi Trimurti ya. Tuhan Brahma, Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu. Semuanya itu hanya nama. Yang jelas dia itu mengakui adanya Tuhan. Dari agama apa saja mengakui adanya Tuhan. Kalau ditanya ada Tuhan, ada. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan alam semesta. Tinggal penyebutan nama. Lah, penyebutan nama itu kan perbedaan nama. Menjadi kacau. Tetapi kalau orang-orang yang telah mengkaji tauhid, kalau ada nama yang berbeda, ya tidak terkejut. Itu sebuah nama. Tidak harus. Iya, nama berbeda-beda. Namanya berbeda-beda. Lah, Tuhan itu adalah zat kekuatan. Ini kembali ke logika lagi. Kalau Tuhan itu tidak ada kekuatan atau Tuhan itu bukan sebuah energi, maka bagaimana rotasi alam semesta ini?
Kan dia yang mencipta. Kan dia yang menjalankan. Dia yang menjaga. Dia maha dahsyat. Energinya maha. Tidak bisa terukur. Itulah Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu orang itu memang tidak waras. Aslinya tidak waras. Nah, orang yang tidak pernah menggunakan penalaran yang sehat, kan dikatakan tidak waras. Lah, sak bodoh-bodohnya orang, itu percaya adanya Tuhan. Ada cerita orang Badui ya, ditanya sama Imam Ali. Orang Badui, apakah kamu percaya adanya Tuhan? Ya percaya. Buktinya, ini loh, ada telepon, ya ada onta. Oh gitu ya, ya sudah. Ringan dengan enak. Jadi telepon itu kan akibat, sebabnya kan onta. Ya sudah. Jadi ilmu ketauhidan itu dikaji, tapi standar kajian pemikiran manusianya. Ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, ada yang standar gitu kan. Tetapi ilmu tauhid ini kalau wajib berputar-putar, semakin berbelit-belit semakin sulit. Itu jawaban Imam Ali kan enak kan. Orang Badui hanya jawab 2 kata. Ya adanya telepon, ya bukti adanya onta, ya Amirul Mukminin. Oh iya ya sudah. Paham. Artinya dia memahami sebab akibat. Karena hukum ini ada 2. Sebab akibat itu atau hukum kausalitas. Ada akibat kok tidak ada sebab, tidak mungkin. Oleh itulah adanya Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bertempat. Dan Tuhan itu adalah esensi. Terus penambahan wawasan ketauhidan ma'rifatullah. Kalau sudah memahami, sepakat bahwa Tuhan itu ada, ya nanti dikaji namanya siapa. Terus bagaimana dia itu mempunyai sifat-sifat apa, mempunyai nama-nama apa saja. Itu nanti akan mudah diterangkan sifat-sifatnya, nama-namanya. Ternyata orang ini belum percaya adanya Tuhan. Kan sia-sia kan kita ini. Kalau sudah sepakat itu artinya paham. Bukan sepakat mendengarkan, tapi paham. Mana Mas Udayo? Sebetulnya ketauhidan itu kalau dikaji itu tidak usah pakai kata-kata yang apa namanya itu yang tinggi-tinggi. Sederhana enak. Intinya itu memahamkan seseorang. Lah, terus sekarang ini kan di lingkup kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kan sudah percaya adanya Tuhan kan. Bahkan namanya saja kan dia sudah paham Allah kan. Ya. Tetapi dia kan belum tahu. Banyak yang belum tahu kalau ditanya. Allah itu siapa? Tuhan. Lah Tuhan itu siapa? Ya Allah mana? Kembali terus. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Muter terus itu. Lah orang-orang yang memahami tauhid itu memang sangat bijak. Seperti ibuku sendiri tak tanya. Lah Allah itu di mana, Bu? Ya di hati. Di hatinya siapa? Ya di hatiku. Lah Allah itu berapa? 1. Nah, kalau di hati ibu berarti yang di hatinya bapak siapa? Ya Allah. Aslinya jawaban kayak gitu sudah cukup bagi orang-orang awam. Dikatakan orang itu tidak memahami ketauhidan atau ma'rifatullah. Lah, nanti soal dia melakukan syariat, ya harus dipertanyakan. Karena syariat ini juga datanya dari Allah itu, dari Tuhan itu.
melalui rasul-rasulnya. Nah, kajian ini saya padu dengan dalil nakli ya. Bahwa Allah itu, Tuhan itu berfirman, Innani anallah, sesungguhnya aku inilah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Allah itu kan Ismul Adzam, jadi ini ulama-ulama apa namanya grammar, ya, ulama-ulama nahwu, ini bertentangan dengan ulama-ulama makrifat. Jadi ulama makrifat mengatakan bahwa Allah itu Ismul Adzam, tidak ada grammarnya. Yang ulama-ulama grammar, ahli-ahli nahwu mengatakan ya ada grammarnya untuk menuntun anak-anak. Tuhan kan bahasa Arabnya kan ilahun, alif lam ha. Kemasukan huruf alif lam, kan makrifah itu. Nah, aturan grammar itu kalau ada huruf double kan yang satu kan naik dia menjadi tasdid. Jadi bacanya malah menjadi Allah. Allah. Kalau dilepas lagi al-ilahun. Al-ilahun. Al-ilahun artinya dialah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, aku dua-duanya tidak mengambil atau tidak mensepakati itu, berselisihnya para ulama itu. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada nama Allah, sudah ada. Grammar belum ada, nahwu sorof. Kan begitu ya. Nahwu sorof belum ada. Itu sudah ada nama Allah. Nah, makanya Allah itu adalah Ismul Adzam, jadi tidak ada grammarnya. Aku juga tidak menolak, ya juga tidak. Cuma saya pahami saja. Iya. Yang ini, yang ulama-ulama nahwu mengatakan bahwa itu ada grammarnya. Diambil dari bahasa Arab. Ilahun, Tuhan, kan? Alif lam ha kan Tuhan, ya. Kemasukan huruf makrifat. Bentuknya alif lam itu. Jadi alifnya yang ini naik kan menjadi tasdid kan, menjadi Allah. Katanya untuk memudahkan pemahaman bahasa. Ya, kalau yang terserah mau yang dipakai yang mana. Kalau peringkatnya sudah ma'rifatullah, ya enggak usah pakai grammar-grammar lah. Enggak usah pakai nahwu sorof. Ya itu pakai itu Ismul Adzam. Kok masih dingin pusing? Itu antarane Dewa sama Tuhan ini podo ora ya? Nek sing agama Hindu kan kayaknya Dewa yang disembah. Iya. Podo-podoan. Istilah dewa itu kan dari bahasa Hindu kan, dah. Bahasa Hindu dewa. Jadi Hindu itu memahami Tuhan, ya dewa itu. Makanya ada Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa kan. Itu artinya sama dengan Tuhan Wisnu, Tuhan Brahma, Tuhan Siwa. Lah, kok bisa menjadi Trimurti? Ini disebabkan dari apa? Dan nama-nama itu muncul. Kalau saya membaca sejarah ketauhidan Hindu, itu 3 nama yang menjadi Trimurti ini keluar dari para pendeta yang dia itu ritualan, pendeta ini kebingungan mencari Tuhan. Kebingungan mencari Tuhan sehingga dia memunculkan nama-nama itu, Siwa, Brahma, Wisnu. Jadi Tuhan Wisnu ini Tuhan yang dalam kebaikan. Kalau Tuhan
Brahma ini Tuhan pencipta. Kalau Tuhan Siwa ini Tuhan penghancur, pengrusak. Terjadinya terbagi-bagi itu imajinasi daripada pendeta-pendeta itu. Yang dia melakukan pertapaan sangat lama, tapi akalnya tidak menjangkau. Sehingga muncul kalimat-kalimat itu. Itu Hindu. Ya lengkapnya ya membaca sejarah sendiri Hindu itu. Lengkapnya gitu. Nah, kita kembali kepada itu kajian Tuhan. Sudah percaya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya tadi kan, semua yang ada ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Karena yang ada ini disebut akibat. Pasti ada sebab. Lah sebabnya itu Tuhan itu. Lah sebabnya kayak apa? Sebabnya tidak kayak apa-apa. Tidak seperti apa-apa. Oh no. Begitu. Ini masih kajian logika loh ya. Masih kajian logika. Nanti kalau ada waktu kita lanjut dipadu dengan kajian dalil nakli agar lebih paham dan lebih mengena. Kita harus paham betul dengan Tuhan itu. Tuhan itu apa? Boleh bertanya. Tuhan itu namanya siapa? Boleh bertanya nanti. Nanti kajian berikutnya kita bahas dengan dalil nakli dan akli. Dua-duanya dimainkan. Ya, sekarang kita sambil ngopi, Kang Kramat. Ya. Enak santai-santai. Santai-santai. Tapi